Salah satu yang buat tergiur itu adalah testimoni. Hmm. Testimoni dari yang kita nggak tahu itu real atau fake gitu ya. Kita nggak tahu Mm-mm. itu beneran atau sengaja di set up gitu. Testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah berhasil misalnya ya. Itu yang kadang-kadang secara psikologis tuh membuat orang jadi lebih yakin. Iya. Kondisi frustasi tadi tiba-tiba muncul iklan nih. Pegang HP muncul iklan menawarkan keuntungan sekian tadi itu. Tuh jadi sebenarnya cara gampangnya aja adalah realistis saja. Mm-mm. Jangan takut untuk belajar dan jangan gengsi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sahabat saudaraku Tribun Gayo. Hari ini saya sudah terhubung tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa karena ada beberapa informasi juga dan salah satunya seorang pria Parubaya asal Kabupaten Aceh Tengah berinisial B kemarin sempat datang ke kantor Tribun Gayo dan melaporkan bahwa dirinya terjerat penipuan investasi online berkedok aplikasi klub romantis dan hal ini juga sempat merenggut dan beliau ini kehilangan total dana sekitar 553 juta rupiah. Artinya lebih dari setengah M. Dan saat ini saya Intan Mutia dan akan coba terhubung dengan salah seorang narasumber ahli psikologi dari wilayah Kabupaten Bandar Meriah yaitu Ibu Ismi Niarabina. Selamat siang Ibu Ismi. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah, biarpun nggak sehat tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih atas waktunya Ibu. Dan ini bicara soal kasus ini dan pastinya Ibu juga sudah coba membaca dan juga sudah melihat situasi yang terjadi belakangan ini dan saya rasa tidak hanya Bapak Parubaya berinisial B saja yang terjerat kasus seperti ini. Ada banyak lagi masyarakat wilayah Kabupaten Banda Meriah dan Aceh Tengah khususnya yang mengalami hal serupa. Menurut Ibu, dari sudut pandang psikologi sendiri, sebenarnya apa yang membuat seseorang ini mudah tergiur dengan tawaran investasi yang bisa dikatakan sangat menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang cukup singkat ini? Baik, kalau untuk Kabupaten Bandar Meriah dan Aceh Tengah gitu ya, secara spesifik sebenarnya kenapa banyak sekali kasus eh, investasi bodong, kemudian yang begitu-begitu dan banyak sekali korbannya. Kalau menurut pendapat saya, salah satu penyebabnya adalah minimnya edukasi tentang keuangan. Hmm. Jadi edukasi tentang keuangan, tentang finansial belum menjadi eh, belum menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Mm-mm. Belum menjadi sesuatu yang lumrah, belum menjadi sesuatu yang dianggap perlu gitu ya. Jadi kalau bicara tentang keuangan, maka mindset orang-orang kita adalah bagaimana mencari uang, Mm-mm. bagaimana menghasilkan uang, belum Ya. ke tahap bagaimana mengelola dan mengamankan keuangan, belum sampai ke tahapan yang itu, gitu ya. Jadi itu jadi salah satu penyebab. Kemudian ditambah juga dengan kemajuan teknologi gitu ya, ada Mm-mm. pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab yang memanfaatkan celah tadi itu, gitu ya. Masuklah mereka di situ gitu. Jadi orang-orang kita tuh banyak yang mudah tergiur, Ya. dapat keuntungan besar, tapi Mm-mm. nggak perlu kerja, bisa dapat keuntungan dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus bersusah payah gitu. Jadi Mm-mm. itu yang jadi salah satu, yang jadi beberapa penyebabnya. Oke. Tapi selain mungkin kurangnya edukasi untuk soal seperti ini, tapi biasanya bagaimana mekanisme manipulasi emosional tentunya atau psikologi sendiri bekerja dalam kasus penipuan online seperti ini? Karena tidak jarang juga kita melihat tidak hanya orang yang tidak, maaf dalam tanda kutip, tidak berpendidikan, tetapi orang yang berpendidikan tinggi pun terkadang secara emosional ini bisa tergiur dengan hal seperti itu, Ibu. Baik. Jadi salah satu yang buat tergiur itu adalah testimoni. Hmm. Testimoni dari yang kita nggak tahu itu real atau fake gitu ya. Kita nggak tahu Mm-mm. itu beneran atau sengaja di set up gitu. Testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah berhasil misalnya ya. Itu yang kadang-kadang secara psikologis tuh membuat orang jadi lebih yakin. Oh ini ada loh. Di mana nih menurut testimoni ini ada ibu rumah tangga umur sekian tahun lebih tua dari aku. Terus dia Mm-mm. cuma ibu rumah tangga, ternyata berhasil gitu ya.
Eh, terus kemudian kan kan biasanya tuh kalau modus-modus seperti itu kan mereka menampilkan yang baik-baik ya. Mm-mm. Dan biasanya nggak cuma satu orang, kan mereka kayak semacam ada jaringan, ada sindikat gitu yang mereka bekerja sama, ada pembagian tugas, ada yang bertugas untuk nawarin, ada yang bertugas untuk menguatkan, dan lain Mm. sebagainya. Jadi pada saat dihadapkan, pada saat si korban ini dihadapkan dengan mereka tuh udah dapat paket lengkap gitu. Dan apalagi yang bikin tertarik, termasuk juga kayak yang Intan katakan tadi, banyak kok orang-orang yang berpendidikan juga yang tergiur gitu ya. Apa Mm-mm. yang buat tergiur? Karena resikonya minim sekali. Iya. Dan nggak mereka nggak menuntut banyak waktu, nggak menuntut banyak tenaga. Intinya tuh, sini uangnya kasih ke kami, biar kami yang bekerja. Nanti Bapak Ibu terima beresnya aja. Nah, itu kan di satu sisi pada saat seseorang frustasi ya dengan kondisi sekarang gitu ya. Ada orang yang frustasi dengan kondisi hidupnya sekarang, merasa hidupnya kok begitu-begitu saja gitu Mm-mm. ya. Udah berusaha gimana-gimana kok kayaknya nggak banyak perubahan. Kemudian jadi FOMO karena Mm. ngelihat orang tuh ada yang udah coba bisnis trading loh. Orang ada yang udah coba-coba main saham loh, dan Iya. ternyata berhasil gitu ya. Jadi tuh pengetahuan tuh nanggung-nanggung tuh. Ditambah frustasi, tambah penasaran, ditambah tergiur testimoni. Iya. Itu yang kemudian bikin seseorang tuh jadi terjerat. Nah, Mm-mm. biasanya tuh ya, eh, awalnya kan dia nominalnya nggak langsung besar. Mm-mm. Biasa kan nominalnya kecil dulu nih, Kecil-kecil gitu dulu ya. ya. Kayak yang korban yang tadi disebutin itu ya, Bapak B itu. Kan nominalnya kecil dulu. Nah, waktu Mm-mm. kan sistem trading tuh, sistem sistem investasi bodong tuh memang gitu. Pada saat kecil dia lancar gitu ya. Oh, ini Iya. buktinya lancar nih. Dalam pikiran si korban, aku yang modalnya kecil dan pemula aja diopenin. Mm. Nah, aku Iya. yang nggak tahu apa-apa, yang modalku kecil aja tuh, ternyata udah ada hasilnya. Nah, Mm-mm. apalagi nih kalau lebih besar modalnya Mm. gitu. Jadi memang betul pelaku-pelaku sindikat-sindikat itu tuh memang bermain dengan psikologisnya korban, buat Mm. untuk meyakinkan korban, buat korban merasa tenang, merasa aman gitu. Jadi sebenarnya terlepas dari tingkat pendidikan, dari apa segala macam, siapapun sebenarnya berpeluang untuk bisa bisa terjerat dan jadi korban Iya. Dan sebenarnya gitu. kalau kita pikirkan secara logika, tentu ada yang janggal kan, Ibu. Ketika Iya, kita menyetor 10 juta, tiba-tiba dalam waktu singkat ditransfer 15 juta betul. dan Iya. sebagainya. Tapi dengan Hmm. kejanggalan seperti ini, masih banyak ternyata korban yang akhirnya terus melanjutkan investasi meskipun mulai Iya, merasa ragu atau mencium adanya kejanggalan. Sebenarnya faktornya iya. ini apa, Ibu? Pertama tuh karena merasa udah nanggung gitu ya. Heeh. Kan udah mulai nih. Iya. Terus udah nanggung yang pertama. Terus yang kedua masih berharap. Heeh. Oh, nih kalau kalau saya invest lebih banyak nih, mungkin lebih lancar gitu ya. Eh, Kalau saya berusaha lagi nih, pasti ada hasilnya. Karena tuh di kepalanya ya, dalam pikiran tuh udah teracun sama yang keberhasilan di awal-awal kemarin loh. Heeh. Yang sebenarnya tuh nggak seberapa, yang modalnya masih kecil sekali. Kecil. Udah, Heeh. udah keburu tertanam di kepala. Yang kemarin aja berhasil. Ini pasti insya Allah akan berhasil lagi. Berhasil Ini lagi. kemungkinan ada kesalahan sistem mungkin atau apa. Itu yang pertama. Heeh. Yang kedua, penyebabnya adalah korban itu jarang yang muncul yang speak up. Nah, iya. Jarang tuh ada korban yang speak up kayak yang Bapak B tadi itu, kan berarti kan dia udah speak up tuh gitu ya. Heeh. Nah, kalau korban-korban lain yang sebelumnya itu jarang karena mungkin malu, gengsi dan berbagai alasan gitu. Iya. Jadi orang yang banyaknya itu eh, nggak ngeliat gitu loh, mana nih bukti yang tertipu, kan nggak ada. Jadi korban pun paling cerita hanya ke orang-orang terdekatnya Heeh. misalnya. Jadi pada saat kita nyampein ke orang, hati-hati loh itu udah banyak korbannya. Mereka nanya mana korbannya Ya. gitu. Karena korbannya memang nggak speak up dengan Heeh. berbagai pertimbangan gitu ya. Betul. Terus gengsi tadi juga ya, punya orang-orang terpandang, punya jabatan, kok bisa Mm-mm. tertipu dengan yang begitu, kan gengsi Iya, tuh. betul. Jadi memilih untuk
menyembunyikan saja, memilih untuk mendiamkan saja, karena kalau mereka speak up nanti dianggap nggak cerdas gitu loh. Iya, iya. Kalau mereka speak up tuh nanti bisa menurunkan wibawa dan lain sebagainya. Jadi itu juga Hmm. yang bikin kenapa bertambah terus korbannya. Oke, berarti ada sisi di mana secara psikologis korban yang sudah artinya atau seseorang yang sudah menjadi korban investasi bodong ini secara tidak tidak sadar mereka itu alam bawah sadarnya itu sudah merasa cukup tertekan ya Ibu ya. Sehingga itu juga Iya, yang membuat mereka iya, butuh dukungan dari keluarga ya Bu. Dan iya, kalau kita iya. bicara soal peran dari keluarga, sebenarnya bagaimana harusnya peran dari keluarga atau setidaknya kerabat dan orang-orang terdekat dalam mendeteksi dan mencegah seseorang ini agar tidak terjerumus ke dalam jebakan penipuan online seterusnya. Oke. Jadi tuh seperti halnya juga persoalan-persoalan lain di hidup kita, kita Mm-mm. boleh loh jadikan topik tentang keamanan finansial itu jadi bahan obrolan sehari-hari. Jadi Iya. bahan obrolan dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat gitu ya. Jadi ngobrolin nih, kalau seandainya kita punya uang segini, apakah sebaiknya kita berinvestasi atau kita tabung saja? Itu tuh Mm. harus jadi obrolan sehari-hari. Mungkin kita ngerasa kita nggak bukan expert di bidang itu gitu ya. Kita Mm-mm. ngerasa kita bukan ahli keuangan. Bukan masalah itunya dulu, bukan masalah ahli nggak ahlinya, tapi membiasakan masalah finansial itu menjadi topik pembicaraan sehari-hari Mm. supaya jadi perhatian gitu ya. Nah, kalau udah jadi bahan obrolan, misalnya ada entah teman, entah kerabat, entah keluarga kita yang terpikir, yang udah mulai tergiur nih dengan tawaran investasi tadi itu. Aku dapat loh, dapat tawaran itu. Lihat Mm-mm. iklannya di sini. Terus ada link yang harus saya ikutin, gampang. Ternyata langsung tersambung ke Telegram misalnya ya. Mm-mm. Mereka bantu, mereka ini. Kalau udah jadi bahan obrolan, kan bisa ditelaah sama-sama. Iya, iya Yang betul. yang yang lain ngelihat, aduh jangan dulu, itu kan kita nggak tahu orangnya siapa. Terdaftar nggak tuh di eh, otoritas jasa keuangan, ada Mm-mm. jaminan nggak gitu ya. Jadi korban yang udah mau-mau tergiur jadi terpikir, oh iya gitu. Jadi Oh, cara yang paling gampang memang yang itu tadi tuh menjadikan topik finansial, pengelolaan keuangan bukan cuma cari uang. Topik tentang finansial dan pengelolaan keuangan jadi bahan obrolan sehari-hari keluarga ya Bu gitu. ya. Jadi di keluarga. Jadi Mm-mm. kita boleh cerita, termasuk misalnya kita, ke pasangan, ke adik kita, ke anak cerita tentang kegagalan kita. Kegagalan-kegagalan kecil loh misalnya pernah jadi korban apa online shop yang nipu gitu. Mm-mm. Kita pesan apa dikirimnya apa. Ternyata proses klaim itu susah gitu ya. Mm-mm. Terus pernah juga eh, apa namanya dulu pesan barang ternyata nggak nyampe-nyampe. Terus kan ada tuh kemarin kasus tuh begitu. Iya, Barangnya tuh murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran gitu ya. Terus ditunggu-tunggu nggak nyampe-nyampe. Tiba-tiba ada katanya ada kurir yang telepon iya. bahwa ini barangnya sekarang nih barangnya ternyata ilegal. Udah di tangan bea cukai. Ibu kalau mau lolos nih harus bayar biaya pajaknya sekian biar barangnya kami kirim. Mm-mm. Itu jadikan cerita, itu di-share tuh cerita itu. Di-share cerita itu. Jadi supaya itu sama-sama paham bahwa di dunia maya tuh nggak ada yang pasti. Mm-mm. Jadi harus harus betul-betul teliti, harus kita cari tahu dulu kebenarannya sampai ke akar-akarnya. Gitu. Dan bukan juga berarti kita mengharamkan investasi dan sebagainya, tapi ya itu tadi tuh cari yang benar gitu. Mm-mm. Dan kalau kita lihat tadi masih banyak juga sebenarnya korban yang tidak mau speak up seperti Bapak Iya, yang berinisial B ini. Dan artinya ada dampak psikologis ya Ibu yang terjadi kepada para betul. korban, baik itu secara jangka Iya, pendek ataupun mungkin secara jangka panjang. Ini bagaimana iya. cara mengatasinya dan apa sebenarnya yang membuat mereka seperti ini gitu? Oke. Yang udah pasti, yang pertama dialami itu pasti trauma ya, Trauma. trauma Mm-mm. gitu loh. Lah, kok bisa gitu aku jadi korban penipuan gitu. Mm-mm. Terus ada trauma, kemudian muncul perasaan bersalah. Karena Oh, kan bisa jadi untuk investasi itu udah make dana di pos-pos yang nggak seharusnya gitu loh. Misalnya ya. pos pendidikan anaknya. Saya pernah menerima seorang ibu yang datang untuk sharing dengan saya gitu ya. Dia mengalami frustasi
gara-gara tergiur investasi kalau nggak salah pupuk Hmm. tanaman gitu ya. Dia diminta untuk menyetorkan uang sekian, awalnya baru cuma 11 juta. Dari 11 juta dia dapat pengembalian tuh 14 juta. Kan tergiur tuh. Iya. Akhirnya karena mikir nih, kebetulan dia single parent, suaminya baru meninggal gitu ya. Dia mikir anaknya mau sekolah butuh biaya besar. Dia melihat ini peluang. Dia punya tabungan untuk anaknya sekolah, dia pakai untuk itu. Itu Oh. uangnya habis hampir 150 juta gitu Hmm. ya. Jadi kan muncul perasaan bersalah ke anaknya. Loh ya, aku kok begini? Kemudian ada perasaan tidak percaya diri. Dia nggak berani tuh ngomong ke siapa-siapa. Karena nanti takut dianggapnya dia bodoh, mohon maaf. Terus takut juga disalahkan. Kenapa kok berani begitu? Kok nggak ngomong-ngomong dan lain sebagainya. Jadi merasa nggak dapat support. Jadi dia berusaha Hmm. menyimpan masalahnya sendiri sampai kemudian nggak sanggup, muncul berbagai gangguan. Ini masa masuk sekolah anaknya udah makin dekat, dana untuk anaknya udah terpakai dan kemungkinan besar nggak akan kembali gitu ya. Nggak tahu minta tolong ke siapa, muncul gangguan cemas dan lain sebagainya gitu. Hmm. Em, Sampai muncul gangguan makan, gangguan tidur gara-gara Oh. frustasi tadi itu gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Sebenarnya kalau kita sebagai orang yang menjadi korban, jangan malu untuk speak up dan minta bantuan. Hmm. Memang dari pengalaman yang udah-udah gitu ya, kalau kasus penipuan online seperti ini, kalau kita lapor ke pihak berwajib, itu prosesnya membutuhkan waktu lama Panjang ya. ya, Bu. Hmm. Karena kan ya prosesnya agak panjang gitu. Karena kan mereka sindikat yang mereka tuh udah paham bagaimana cara mengamankan uang yang kita kirim itu. Hmm. Kadang-kadang tuh rekeningnya udah nggak terlacak, tiba-tiba rekeningnya udah ditutup gitu ya. Jadi kalau bukan nggak boleh lapor ke pihak berwajib, silahkan lapor saja. Cuman memang prosesnya itu agak lama Hmm. mekanismenya gitu. Nah, tapi paling enggak untuk kesehatan mental kita. Jangan Hmm. takut untuk minta pertolongan. Jangan takut untuk speak up. Ya nggak harus ke psikolog, ke psikiater atau kemana. Ke orang terdekat saja Hmm. gitu. Ke orang terdekat saja, eh, ceritakan apa yang kita alami. Terus, lagi antisipasinya sebenarnya. Kalau sudah terlanjur kita menjadi korban, tapi mungkin belum yang besar-besar, jangan Hmm. tunggu sampai besar dulu. Oke. Jangan tunggu sampai kerugian finansialnya lebih besar lagi. Cerita terus kalau ada keraguan. Kita pasti punya orang yang bisa kita percaya kan? Hmm. Ke siapa misalnya, ke pasangan kah atau ke siapa cerita kayak aku curiga nih sama ini nih, kayaknya ada yang aneh atau apa. Sebenarnya itu antisipasinya, karena tuh kan sebenarnya tuh gini, kayak tadi Intan bilang, waktu di awal beberapa kali lancar gitu ya, Hmm. kemudian mulai tersendat, itu udah ada perasaan nggak enak tuh, Hmm. udah mulai muncul curiga-curiga nih kok kayaknya nggak bener gitu ya. Iya. Nah, kalau udah ada feeling atau perasaan seperti itu, cari bantuan, Hmm. konsultasi, tanya kemana gitu. Dan jangan berpikir kita harus buang lebih besar demi kembali yang sedikit. Enggak, mending kita ikhlaskan yang sedikit tadi itu daripada kita harus lebih banyak lagi yang dikorbankan. Kayak Bapak tadi kan, itu saya Iya. baca pinjam, ambil-ambil pinjaman, Iya. segala macam gitu. Jadi bayangkan dampaknya sekarang gitu. Ya, jadi yang harus dilakukan speak up saja. Hmm. Cari bantuan. Jangan malu untuk cari bantuan. Sama kayak kita lagi sakit loh. Kalau kita udah ngerasa nggak sanggup, pasti kita minta tolong kan? Iya. Ya, mungkin akan ada yang ngomong, itulah kan nggak jaga kesehatan. Gitu juga Hmm. dengan kasus ini. Itulah kan nggak ngomong-ngomong, nggak nanya-nanya. Tapi paling nggak kita bisa menyelamatkan diri kita dari kekacauan yang lebih serius, yang lebih besar. Gitu. Iya. Dan tadi kita juga dengar ada dampak psikologis mulai dari trauma, kemudian juga Iya, kecemasan yang berlebihan, bahkan rasa takut yang betul, juga betul. berlebihan yang membuat akhirnya korban ini merasa aduh nggak berani nih untuk cerita. Bahkan nanti udah banyak sekali kerugiannya baru akhirnya mau berbicara. Artinya kan kita Ya, juga masih butuh peran di samping selain keluarga yang tadi kita sudah bahas juga Bu, kalau kita butuh untuk pembicaraan soal finansial di tengah-tengah keluarga atau bersama pasangan, tetapi bagaimana iya. cara terbaik kita ini sebagai kerabat terdekatnya korban itu secara psikologis bisa agar korban ini bisa pulih dari trauma finansial dan juga emosional. Oke. Em,
kita mulai dari langkah pencegahan dulu nih ya. Mm-mm. Yang kayak kita cerita tadi itu jadi bahan obrolan sehari-hari dengan keluarga, dengan teman. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat orang yang kita kenal udah mulai ada gelagat-gelagat yang aneh. Mm-mm. Biasa mereka tuh udah ada perubahan tuh. Misal, suka mendadak, tiba-tiba suka pinjam uang Ya. tanpa tujuan yang jelas. Gitu ya. Mm. Dan mendesak harus sekarang penting kali atau apa, kelihatan panik tuh gitu. Mm-mm. Kalau ditanya untuk apa? Untuk biaya eh, sekolah anak kah? Atau ada masalah lain itu mereka nggak mau terbuka. Pokoknya ada. Pokoknya penting kali. Perlu nih sekarang. Gitu. Jadi Mm-mm. kalau ada kenalan keluarga kerabat kita yang seperti itu mulai antisipasi tuh diawasin terus. Ini ada apa nih dengan Oh, dia? Dan jangan kasih pinjaman. Karena pinjaman kita tuh nggak akan membantu dia loh. Yang ada makin menjerumuskan dia justru mm-mm. gitu ya. Tapi dia jangan ditinggalkan. Nah, kalau ternyata kita tahunya setelah kejadian, setelah dia jadi korban, apa yang harus disalahkan? Apa yang Iya, harus dilakukan? Yang pertama, nggak usah nyalah-nyalahin dia dulu. Dia udah tahu kok dia salah. iya. Dia udah tahu sekali dia salah. Jadi kita nggak perlu nyalah-nyalahin dia, nggak perlu ngeributin kenapa begini, kenapa begitu. Langkah pertama yang kita perlukan adalah jadi pendengar yang baik. Mm. Karena tuh dia pasti punya beban di hati, di pikiran tuh pasti bebannya udah banyak tuh. Nggak tahu cerita sama siapa, bingung gimana ceritanya. Jadi langkah pertama, jadi pendengar yang baik aja dulu. Dengarkan apa yang dia mau cerita, apa yang dia rasakan, apa yang dia Mm. pikirkan, dengarkan saja. Karena dia butuh seseorang nih sekarang untuk bisa dia sementara bersandar, gitulah ya. Mm-mm. Dengarkan. Kemudian orang kalau udah mengungkapkan apa isi hati dan isi kepala, biasanya agak enak tuh, udah agak ringan kepalanya. Mm. Kalau kepalanya udah agak ringan, pikirannya udah lebih plong, bisa jadi dia sendiri yang akan dapat solusi. Mm. Karena kan udah lebih tenang. Kita tuh ya cerita ke orang, cerita ke orang, curhat kita punya masalah nih, Iya. kita curhat ke orang. Orang tuh nggak bantuin apapun loh, dia cuma Mm-mm. dengar aja. Mendengar aja, Tapi betul. masalah itu udah terasa lebih ringan. Kenapa? Mm-mm. Ada muncul perasaan nyaman. Kenapa bisa nyaman? Karena ada yang udah tahu kondisi kita. Itu menimbulkan perasaan aman dan nyaman. Gitu. Jadi yang langkah pertama dilakukan kalau kita ketemu dengan korban atau ada kerabat kita yang jadi korban, jadi pendengar yang baik dulu. Mm. Jadi pendengar yang baik, ya. Setelah itu peran untuk menjadi penguat, untuk penguat. Penguat itu yang kan orang kalau udah frustasi, udah itu tuh kan kemampuannya menurun ya. Mm-mm. Udah panik, nggak percaya diri. Kalau aku langkah itu lah nggak ya. Kalau aku gini-gini nih salah nggak ya Oh, enggak. kira-kira. Nah kita penguat, ya dia butuh penguat. Kita tugas kita adalah menguatkan. Bentuknya sederhana saja, secara verbal bisa. Insya Allah kamu bisa kok. Yang penting jangan tergiur lagi kemarin. Ini diselesaikan terus kayak mana caranya. Nggak apa-apa kalau ada yang harus dikorbankan untuk menyelesaikan ini. Misalnya hutang piutang dan lain sebagainya gitu. Ah, yang penting masalah kamu selesai. Nah, kalau kita lihat seperti dukungan kita tidak cukup, kita boleh dorong dia untuk cari bantuan profesional. Kemanakah dia mau ngobrol? Itu sebenarnya. Dan ini kan selain gini, ini juga sebenarnya berlaku untuk korban-korban pinjaman online Mm, yang iya. sekarang juga marak tuh kan. Marak banget. Yang sekarang sedang sekali tuh. Jadi jadi yang kita lakukan tuh sebenarnya nggak terlalu banyak gimana-gimana, tapi itu signifikan sekali. Biasanya itu efek sekali ke korban gitu. Mm-mm. Dan secara psikologis ada tidak Ibu untuk saran dari sisi psikologis agar masyarakat kita ini, termasuk saya pribadi dan juga kerabat-kerabat terdekat ini, agar bisa lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap investasi yang seperti ini, Ibu? Hmm. Sebenarnya secara logika saja ya, Mm-mm. eh, nggak ada tuh money, nggak ada, nggak akan pernah ada pekerjaan ringan dengan keuntungan besar, itu nggak pernah ada. Betul. Itu nggak pernah ada. Kita logis saja. Kita, terutama yang sudah berpengalaman menjadi orang tua, bekerja
bertahun-tahun pasti merasakan bagaimana beratnya mencari uang. Hmm. Di realita hidup yang sebenarnya. Itu realita hidup yang sebenarnya. Akan ada eh, uang yang secara mudah masuk gitu. Kalau kita dapat keuntungan secara cepat, berarti di belahan lain sana orang yang sedang dirugikan. Tuh. Jadi bisa jadi itu orang uangnya sedang diputar ke kita. Terus Hmm. berpikir logisnya lagi ya. Kalau memang keuntungannya segitu besar, nggak ada orang yang mau bagi-bagi, Iya, iya. dia akan menghandle sendiri. Iya, kalau untungnya segitu besarnya, dia Mm-mm. kan pasti handle sendiri. Kalau memang keuntungannya segitu besar, pasti punya jumlah uang yang berapapun yang dia mau. Dia nggak butuh investasi dari kita. Gitu. Mm-mm. Kemudian realistis saja. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita genggam, itu yang punya kita. Kalau yang belum, itu nggak ada kepastian itu. Terus sebenarnya itu yang kita antisipasi sekarang tuh orang-orang yang pada FOMO ya. Jadi kita Iya, tuh suka betul. sekali tergiur dengan lihat kehidupan orang lain gitu. Jadi Mm-mm. stop membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu. Kan kita suka tuh kawanku kelas sekarang dia udah punya ini, udah jadi ini, udah ini. Aku kok belum. Kita Iya. melewati fase hidup yang berbeda. Mungkin ada kawan seperjuangan kita, orang Gayo bilang Pong Sara Bantal Nome gitu, yang dulu sama-sama berjuang, hasilnya punya dia lebih wah gitu dibandingkan kita. Kita Mm-mm. kayaknya bertahan dari sini ke besok aja udah syukur gitu ya. Nah, Mm-mm. banyak ya dia lebih berhasil daripada kita. Kita kan nggak tahu tuh gimana usaha orang. Bisa jadi kita dengan dia sama-sama berusaha dari pagi sampai sore. Malam kita tidur, dia nggak tidur malam. Iya. Ternyata dia melanjutkan usahanya di malam hari. Dia ngapa-ngapain lagi. Di sepertiga malam dia bangun lagi. Sujudnya lebih lama, tenadakan tangannya tuh lebih lama gitu. Kita nggak, kalau ada FOMO dengan orang, kemudian muncul kecemburuan, tanya, kamu kok bisa lebih berhasil dari aku? Apa sebenarnya triknya? Apa yang, jadi jangan mau untuk belajar, itu intinya. Gitu. Jangan pernah malu untuk belajar. Terus, jangan hanya melihat orang darinya saja. Itu. Mm. Sekarang kan kita tuh bisa dibilang 70% hidup kita tuh di dunia maya loh. Betul. Heeh. Interaksi kita di dunianya terbatas sekali nih sekarang gitu ya. Mm-mm. Nah, masalahnya di dunia maya yang serba digital sekarang, semua orang bisa memanipulasi apa yang mau mereka tampilkan. Ah, ya. Gitu ya. Kita ngelihat orang, ih dia kok enak ya, mau merencanakan apapun, mau pergi tinggal pergi, dia bisa ajak anaknya liburan, dia bisa pergi setiap tahun, dia bisa masukkan anaknya ke sekolah yang lebih bagus. Kita tahu di belakang itu ada apa. Entah dia berusaha lebih keras, banyak waktu dia yang berbangsa. Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan jangan FOMO gitu, jangan kenalan, jangan merasa kita harus seperti orang. Sebenarnya tuh itu. Dan itu yang bikin frustasi kan. Mm-mm. Ngelihat, aduh kok kayaknya udah segala macam cara, kok hasilnya cuman gini-gini aja. Muncullah frustasi. Iya. Kondisi frustasi tadi, tiba-tiba muncul iklan nih. Pegang HP muncul iklan, menawarkan keuntungan sekian tadi itu. Tuh, jadi sebenarnya cara gampangnya aja adalah realistis saja. Mm-mm. Jangan takut untuk belajar dan jangan gengsi. Itu aja. Iya. Intinya saran-saran seperti yang Ibu katakan tadi itu sangat sangat itu realistis sekali Ibu. Kadang-kadang ada orang yang bekerja 20 dalam 24 jam, mereka bekerja 20 jam sehari dan hanya 4 jam istirahat. Sedangkan kita bekerja 8 jam sehari dan kita membandingkan finansial kita dengan mereka. Dan ini akan menjadi Betul. catatan penting juga untuk seluruh masyarakat, khususnya di Aceh Tengah dan juga Bener Meriah yang mungkin masih banyak di luar sana yang menjadi korban tetapi tidak mau speak up. Dan seperti yang Ya, disarankan juga oleh Ibu Isma, kita harus speak up supaya tidak ada korban lainnya yang ya, menjadi korban dari jebakan investasi bodong tadi. Dan tidak betul. terasa Ibu sudah kurang lebih 30 menit kita berbicara di sini dan ada banyak sekali yang juga menjadi pelajaran untuk saya secara pribadi dan tentunya ini juga akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan Banda Meriah secara khususnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Hmm. atas waktunya sudah bergabung Sama-sama. di sini dan insya Allah Terima di kasih lain juga untuk kesempatan.
Kita akan bertemu Insya, lagi untuk membahas topik yang insya lain Allah. lagi, Ibu. Insya Allah. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran, terutama untuk saya Amin. sendiri. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Isma. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.